Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Junaila Riza Umami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Angela Putri Kusumaningrum, NPM 21187203089. Saya Karisma Mansari dengan NPM 211872030016. Saya Gayu Prayogo, NPM 21187203025. Saya Julasinya Rosalia, nomor NPM 211872030080. Saya Ervina Sari dengan NPM 21187203113. Apa itu pendekatan saintifik? Nah, pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajarannya sendiri dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Dalam pembelajaran, pendekatan saintifik harus memenuhi 3 prinsip, yaitu belajar siswa aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada siswa. Nah, yang kedua ada assessment, yang berarti pengukuran kemajuan belajar siswa yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Nah, yang terakhir ada keberagaman. Keberagaman di sini mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keragaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa unik. Kelompok siswa unik termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode mengajar, serta konteks. Langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran, meaningful learning. Nah, metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik bisa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. A. Menentukan objek yang akan diobservasi. B. Membuat pedoman observasi. C. Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi baik primer maupun sekunder. D. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. Bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. F. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi seperti tape recorder, video, rekaman, dan alat-alat tulis lainnya. Menanya adalah tahapan kedua dari serangkaian tahapan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosialisasi, mengkomunikasikan. Menanya melatih siswa mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, untuk membentuk kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai fakta, konsep, prinsip, atau prosedur yang sudah dilihat
disimak, dibaca, atau dilihat. Guru membimbing peserta didik untuk dapat menanya atau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak berkenan dengan fakta, konsep, prosedur, atau hal lainnya yang lebih abstrak. Siswa harus dilatih agar bisa menanya hal-hal yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Menanya yang harus dilakukan siswa dapat dibentuk. Yang pertama, membuat pertanyaan yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang sudah dibuat kepada guru, teman dalam kelompok, atau sumber lainnya. Yang ketiga, melakukan tanya jawab. Yang keempat, melakukan diskusi tentang informasi yang relevan dengan topik pembelajaran yang belum diketahui. Yang kelima, menanya informasi tambahan yang ingin diketahui. Yang keenam, menanya informasi yang sudah diketahui sebagai klarifikasi. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran non-ilmiah tidak selalu bermanfaat. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman yang sudah tersedia sebelumnya. Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Aplikasi pengembangan aktivitas belajar untuk meningkatkan daya menalar peserta dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap sesuai dengan tuntutan kurikulum. Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah. Tugas utama guru adalah memberi instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara simulasi. Bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau hierarkis, dimulai dari yang sederhana, persyaratan rendah sampai pada yang kompleks. Persyaratan tinggi, kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Setiap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki. Perlu dilakukan pemulangan dan latihan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan atau pelaziman. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata atau otentik. Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk memberikan tindakan pembelajaran perbaikan. Mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran IPS, misalnya peserta didik harus memahami konsep-konsep IPS dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik harus memiliki keterampilan proses untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar, maka 1. Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan peserta didik. 2. Guru bersama peserta didik mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan. 3. Perlu memperhitungkan tempat dan waktu. 4. Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan peserta didik. 5. Guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen. 6. Guru membagi kertas kerja kepada murid. 7. Murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru. 8. Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya. Bila dianggap perlu, didiskusikan secara klasikal. Membentuk jejaring dengan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan
suatu filsafat personal, lebih dari sekadar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya merupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pada pembelajaran kolaboratif, fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang lebih aktif. Dalam situasi kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini, akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama. Penerapan pendekatan pembelajaran ini akan membentuk dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dengan rincian berikut ini. A. Ranah sikap mentransformasikan substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu mengapa. B. Ranah keterampilan mentransformasikan substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu bagaimana. C. Ranah pengetahuan mentransformasikan substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu apa. D. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik soft skill dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak hard skill dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. E. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. F. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan pembelajaran saintifik di sekolah agar berhasil. Kriteria ini sangat diperlukan guna membedakan antar model pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran yang lain. Beberapa kriteria pembelajaran saintifik yang dimaksud adalah: pertama, materi pembelajaran dirumuskan guru berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran yang logik, bukan sebatas kira-kira, angan-angan, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Kedua, penjelasan dari guru, respon dari peserta didik, dan interaksi edukatif antar guru dan peserta didik dikembangkan dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan ilmiah, bukan didasarkan atas prasangka yang subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menciptakan suasana yang mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran dalam realitas kehidupan sehari-hari. Keempat, suasana pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Kelima, iklim pembelajaran dikondisikan agar mendorong dan menginspirasi peserta didik agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pada berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon berbagai permasalahan pembelajaran. Keenam, materi pembelajaran yang dikembangkan berbasis pada konsep teori fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademik. Ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas. Tujuan pembelajaran perlu dirumuskan secara jelas menggunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami semua orang. Tujuan pembelajaran harus operasional, teramati, dan terukur agar memudahkan dalam mengukur tingkat keberhasilannya. Kedelapan, metode pembelajaran dikembangkan dengan mengedepankan learning by fun. Metode pembelajaran yang menyenangkan dimaksudkan untuk menjadikan pembelajaran sebagai forum yang menarik dan menyenangkan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.